Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Adik-adik mahasiswa semuanya, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita masih diberikan umur yang panjang, kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan ketetapan iman, dan kita masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Kedua kalinya salawat serta salam tetap kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan manusia dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang, yaitu agama Islam. Adik-adik mahasiswa yang berbahagia, pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas mengenai kritik falibilisme terhadap pemahaman absolutisme, di mana kritik yang paling mengena dari pemahaman falibilisme terhadap absolutisme adalah bahwasannya kebenaran matematika itu adalah tidak mutlak. Jadi kebenaran matematika itu masih memungkinkan untuk dicek kembali dan bahkan memungkinkan untuk dilakukan revisi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih lanjut bagaimana pandangan dari falibilisme ini terhadap ilmu pengetahuan matematika. Oleh sebab itu, tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah diharapkan adik-adik mahasiswa memiliki pemahaman mengenai bagaimana pandangan falibilisme ini terhadap ilmu pengetahuan matematika. Kemudian yang kedua, diharapkan adik-adik mahasiswa juga memahami dasar-dasar dari pandangan falibilisme ini terhadap ilmu pengetahuan matematika. Yang ketiga, diharapkan adik-adik mahasiswa juga memahami para filsuf atau bahkan para ahli matematika yang memiliki pandangan falibilisme. Kemudian, dari sekian yang sudah kita pelajari, kita diharapkan dapat memahami makna dari munculnya pandangan absolutisme dan pandangan falibilisme ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, diharapkan adik-adik mahasiswa dapat memahami pandangan dari falibilisme ini atau paham falibilis. Nah, adik-adik mahasiswa perlu diketahui bahwasannya falibilisme itu berasal dari kata falibilis. Apa yang artinya? Falibilis itu artinya adalah menyangkal atau gagal. Artinya apa? Berarti kalau kita berbicara tentang falibilisme, berarti falibilisme itu falibilis mendapatkan isme. Isme itu yang berarti adalah pemahaman atau pandangan. Nah, sehingga falibilisme artinya adalah pemahaman yang menyangkal adanya pemahaman lain, yaitu yang berupa pemahaman absolutis yang menganggap kebenaran matematika itu mutlak. Oleh sebab itu, pandangan falibilisme terhadap ilmu pengetahuan matematika ini adalah bertentangan dengan pandangan absolutis yang menganggap matematika itu mutlak. Sehingga pandangan dari falibilisme terhadap ilmu pengetahuan matematika ini menyatakan bahwa kebenaran matematika itu tidak mutlak. Nah, mengapa Pak kok bisa memandang kebenaran matematika itu tidak mutlak? Yaitu kebenaran matematika ini masih memerlukan koreksi dan direvisi kembali. Nah, berdasarkan dari apa yang sudah kita pahami pada materi-materi sebelumnya, bahwasannya
absolutisme ini telah gagal di dalam mempertahankan pandangannya yang menganggap kebenaran matematika itu mutlak melalui apa? Melalui kritik-kritik yang diberikan oleh paham validilisme. Oleh karena itu, validilisme ini memandang kebenaran matematika itu tidak mutlak, yaitu kebenaran matematika masih memerlukan koreksi dan revisi. Nah, apa dasar dari pandangan validilisme ini? Ada dua dasar pandangan dari validilisme ini yang menarik untuk kita pelajari, yaitu dua pandangan ini pada dasarnya terbagi menjadi dua. Ada pandangan negatif, yaitu berbentuk negatif, ada pandangan yang berbentuk positif. Nah, pandangan negatif dari validilisme ini merupakan penolakan terhadap pandangan absolutisme. Penolakan itu berbentuk pengetahuan matematika tidak mutlak kebenarannya dan tidak memiliki validitas yang mutlak. Nah, jadi pandangan yang pertama menyatakan kalau kebenaran matematika itu tidak mutlak. Maka muncullah bentuk pandangan yang kedua, yang berupa pandangan positif yang mengatakan bahwa pengetahuan matematika itu dapat diperbaiki dan selalu terbuka untuk direvisi. Nah, jadi setelah menganggap kalau kebenaran matematika itu tidak mutlak, maka dia memiliki bentuk positif lain, yaitu pengetahuan di dalam matematika itu dapat diperbaiki. Jadi tidak mutlak itu benar. Jadi bisa dicek kembali dan kemudian dilakukan perbaikan dan bahkan itu selalu terbuka untuk revisi. Itu dua pandangan penting dari pemahaman validilisme. Nah, pada tujuan pembelajaran yang ketiga adalah siapa saja para filsuf yang memiliki pandangan validilisme ini, di mana pendapat dari filsuf yang memiliki pandangan validilisme yang pertama adalah Kleiner atau Kleiner tahun 1980. Dia memiliki pandangan bahwa ketidakpastian dan keraguan tentang matematika telah menggantikan kepastian dan kepuasan dari masa lalu. Nah, jadi pada masa sebelumnya, pada matematika klasik itu memandang atau memiliki kepuasan bahwa matematika itu merupakan kebenaran dari ilmu matematika itu dianggap mutlak. Kemudian muncullah suatu kritik-kritik terhadap kebenaran mutlak tadi, maka Kleiner memberikan pendapat yaitu ketidakpastian dan keraguan tentang matematika telah menggantikan kepastian dan kepuasan dari masa lalu. Nah, jadi yang tidak mutlak itu telah tergantikan oleh sesuatu yang tidak mutlak, kepastian. Nah, berikutnya ahli filsuf yang mendukung validilisme yaitu Popper tahun 1970. Popper ini berpendapat bahwa tidak ada sumber-sumber otoritatif pengetahuan dan tidak ada sumber yang sangat handal. Semuanya sebagai sumber inspirasi, termasuk intuisi. Nah, jadi di dalam melakukan suatu pembuktian matematika, berdasarkan pemahaman absolutisme yang mengatakan bahwasannya pembuktian matematika itu membutuhkan asumsi matematis dan asumsi logis. Nah, asumsi matematis ini adalah berupa definisi, aksioma, atau postulat yang itu sudah diyakini benar. Dan itu merupakan semuanya termasuk adalah intuisi dari matematikawan. Maka disitulah Popper mengatakan tidak ada sumber-sumber otoritatif pengetahuan dan tidak ada sumber yang adil. Semuanya sebagai sumber inspirasi, termasuk itu merupakan intuisi. Yang itu sumber inspirasi tadi bisa direvisi dan bahkan bisa dikembangkan lebih lanjut. Ahli filsuf yang ketiga adalah Wittgenstein tahun 1978. Dia berpendapat bahwa kepastian logis dari bukti tidak melampaui kepastian geometris. Artinya begini, pada masa geometri Euclid, di mana para matematikawan itu lebih membuktikan dengan menggunakan representasi daripada hanya membuktikan dengan menggunakan penalaran logis.
Oleh sebab itu dikatakan bahwa kepastian logis dari bukti tidak melampaui kepastian geometris. Nah, sehingga atau secara sederhana dikatakan bahwasanya bukti yang dilakukan dengan representasi geometris itu lebih tepat atau lebih valid daripada hanya menggunakan bukti dengan menggunakan secara logis atau logika. Kemudian yang keempat adalah Lakatos tahun 1978. Matematika adalah kuasi empiris. Oleh karena itu, teorema tidak tautologis. Nah, matematika adalah kuasi empiris. Tentu kita sudah memahami tentang istilah kuasi empiris itu. Kuasi empiris itu artinya adalah tidak murni dihasilkan dari pengamatan dunia, tetapi dikatakan sebagai kuasi empiris. Maka ada kuasi eksperimen, artinya adalah tidak murni sesuatu itu murni dilakukan menggunakan eksperimen penuh, tetapi di situ ada unsur-unsur yang mempengaruhi eksperimen tadi. Nah, begitu juga kuasi empiris, yaitu berarti tidak penuh diambil dari pengamatan dunia secara empiris, tetapi di situ juga ada logika-logika yang digunakan. Oleh karena itu, teorema tidak selalu itu bersifat tautologis. Artinya tidak selalu bernilai kebenaran. Nah, disitulah Lakatos menyebutkan pendapat. Selanjutnya, filosofis berikutnya yang mendukung pemahaman valibilisme adalah Polanyi, yaitu tahun 1958, yang memberikan pendapat bahwa matematikawan merasa dipaksa untuk menerima matematika sebagai kebenaran. Nah, kenapa merasa dipaksa, Pak? Nah, karena pada saat itu kita dipaksa untuk menerima asumsi matematis yang berupa apa itu? Yang berupa aksioma, postulat, dan definisi. Nah, akibat dari keterpaksaan itu, maka kepastian dari kebenaran matematika itu tidak boleh, karena itu merupakan unsur dari paksaan para matematikawan. Mereka merasa dipaksa. Berikutnya adalah dari Kitcher tahun 1984 yang menyatakan bahwa doktrin pengetahuan matematika merupakan a priori telah diartikulasikan dengan berbagai cara selama refleksi tentang matematika. Nah, artinya apa, Pak? Kalau kita menganggap kebenaran dari matematika itu mutlak, tentu itu hanya terdiri dari satu cara di dalam melakukan pembuktian. Akan tetapi, pengetahuan matematika yang merupakan a priori telah banyak diartikulasikan dengan berbagai cara. Dengan berbagai cara pembuktian selama refleksi tentang matematika atau selama pembuktian tentang matematika. Nah, oleh karena itu ini berarti kebenaran matematika tersebut tidak bisa dikatakan mutlak, karena masih memungkinkan muncul cara-cara lain untuk melihat kebenaran tersebut. Oleh karena itu, masih dimungkinkan dicek kembali dan bahkan dilakukan revisi. Itu pendapat Kitcher. Selanjutnya adalah pendapat Putnam tahun 1975 yang mengatakan bahwa pengetahuan matematika mirip pengetahuan empiris dan bahwa pengetahuan matematika dapat diperbaiki dan tidak mutlak. Nah, kenapa mirip pengetahuan empiris, Pak? Nah, disitulah muncul, yaitu pada absolut itu kan muncul suatu paham, salah satunya adalah paham konstruktivisme, yang mereka membangun kebenarannya terlebih dahulu sebelum melakukan pembuktian. Nah, oleh sebab itu, pengetahuan matematika ini berarti dikatakan mirip empiris. Kita tahu bahwasanya pengetahuan empiris ini adalah pengetahuan yang tidak tetap. Artinya dia lebih banyak mengikuti perubahan-perubahan dari hasil pengamatan. Nah,
Karena pengetahuan matematika ini mirip dengan pengetahuan empiris, maka pengetahuan matematika ini tentu bisa diperbaiki dan itu tidak. Itu pendapat pertama. Pendapat berikutnya yaitu dari Lakatos tahun 1962 yang mengatakan matematika harus mengakui kesalahan matematis dan mencoba untuk memperbaiki struktur utama yaitu berupa intuisinya harus berbalik. Jadi sebagai matematikawan harus mengakui bahwasannya kesalahan di matematis berarti ini adalah kesalahan tentang adanya suatu pembuktian di teorema, yaitu dengan menggunakan aksioma tadi, kemudian definisi, kemudian postulat, itu harus diakui oleh para matematikawan dan mencoba untuk memperbaiki struktur utama tadi yang berasal dari intuisi matematikawan. Nah, ahli yang berikutnya yang mendukung pandangan falibilisme adalah Hertz tahun 1979. Oke. Dari beberapa pendapat tadi, maka muncul pendapat Hertz yaitu yang mengatakan bahwa tugas baru untuk filsafat matematika adalah bukan untuk mencari kebenaran pasti, tapi untuk memberikan catatan pengetahuan matematika seperti apa adanya, yaitu yang dapat diperbaiki, bersifat tentatif, sesuai keadaan, dan berkembang secara terus-menerus, seperti setiap jenis pengetahuan manusia lainnya. Nah, jadi matematika itu harus merupakan pengetahuan yang apa adanya, yang memungkinkan untuk diperbaiki, kemudian sesuai keadaan atau tentatif, dan berkembang secara terus-menerus yang dikembangkan oleh para matematikawan, seperti ilmu-ilmu pengetahuan yang lainnya. Nah, dari pendapat beberapa para ahli filsafat ini, kita simpulkan bahwa pengetahuan matematika itu tidak mutlak benar. Karena pengetahuan matematika itu masih membutuhkan untuk direvisi dan bahkan membutuhkan untuk dikembangkan kembali. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari mulai pembahasan yang pertama sampai pembahasan yang terakhir ini, di mana pembahasan pertama kita sudah membahas tentang ilmu pengetahuan matematika, kemudian yang kedua kita sudah membahas bagaimana pandangan absolutisme terhadap ilmu pengetahuan matematika, dan yang ketiga kita sudah membahas mengenai aliran dari absolutisme yang terdiri dari logisisme, kemudian formalisme, konstruktivisme. Kemudian yang keempat, kita sudah membahas tentang kegagalan absolutisme yang menganggap kebenaran matematika itu mutlak. Dan yang kelima, kita sudah membahas mengenai kritik absolutisme, kritik validilisme terhadap absolutisme. Dan yang keenam, kita sudah membahas pandangan falibilisme terhadap ilmu pengetahuan matematika yang menganggap ilmu pengetahuan matematika itu tidak mutlak, masih memerlukan dicek kembali dan bahkan memerlukan direvisi. Nah, kesimpulan dari bab 1 ini secara eksplisit bahwa penolakan terhadap absolutisme tidak harus dilihat sebagai pembuangan matematika dari Taman Eden. Nah, ada di mahasiswa mengenal istilah Taman Eden. Kalau menurut di orang Kristiani, Taman Eden ini merupakan taman surga. Nah, karena ini adalah mungkin penulisnya adalah penulis zaman dulu, yaitu dari Paul Ernst. Nah, penolakan terhadap absolutisme tidak harus dilihat sebagai pembuangan matematika dari Taman Eden, di mana Taman Eden ini adalah surga, yaitu berupa dunia kepastian dan kebenaran. Jadi tidak ada salahnya sama sekali kalau kita berada di surga, begitu. Nah, kehilangan kepastian tidak berarti kehilangan pengetahuan. Artinya apa dari mahasiswa? Bahwasanya kebenaran matematika itu dianggap tidak mutlak, tidak harus kita buang kebenaran matematika itu.
Tetapi itu adalah pengetahuan kita bahwasanya kebenaran matematika itu tidak sepenuhnya, tapi masih bisa direvisi, itu masih bisa dikembangkan. Nah, ada analogi yang menerangi seperti perkembangan fisika modern. Nah, teori relativitas umum memerlukan penerapan absolut, pelepasan absolut. Jadi, kita sudah mengenal teori relativitas yang dikemukakan oleh Einstein. Itu sudah memerlukan pelepasan absolut. Kerangka acuan universal demi sebuah perspektif relativitas. Dalam teori kuantum, prinsip ketidakpastian Heisenberg berarti bahwa pengertian pengukuran ditentukan secara tepat posisi dan momentum untuk partikel juga harus dilepaskan. Tapi apa yang kita lihat di sini adalah tidak kehilangan pengetahuan tentang frame mutlak dan kepastian. Nah, jadi setelah adik mempelajari ini, jangan langsung menolak pengetahuan matematika. Itu tidak mudah, tapi tidak. Nah, kita di sini tidak boleh kehilangan pengetahuan tentang matematika. Nah, kita bahwa yang dianggap di sini adalah, kebenaran matematika itu masih memerlukan untuk ditinjau kembali sesuai dengan keadaan tentatif dan bahkan itu bisa dikembangkan. Begitu. Nah, sebaliknya kita melihat pertumbuhan pengetahuan membawa suatu realisasi dari batas dari apa yang dapat diketahui. Nah, dengan mengembangkan pengetahuan matematika akan membawa kepada suatu realisasi. Kemudian, relativitas dan ketidakpastian dalam fisika merupakan kemajuan besar dalam pengetahuan. Kemajuan yang membawa kita untuk membatasi pengetahuan begitu lama sebagai teori yang dipertahankan. Jadi ternyata ketidakpastian dalam fisika itu sebagai analogi. Kalau di matematika itu juga ketidakpastian dalam matematika atau matematika yang dianggap kebenarannya itu tidak mutlak, itu merupakan kemajuan besar dalam pengetahuan. Mengapa demikian, Pak? Karena akan memunculkan pengetahuan-pengetahuan baru yang mengembangkan dari ilmu matematika. Demikian juga dalam matematika, pengetahuan kita telah menjadi lebih baik dan kita belajar lebih banyak tentang dasar. Kita telah datang ke realisasi bahwa pandangan absolutisme adalah idealis sebuah mitos. Ini merupakan suatu kemajuan dalam pengetahuan, bukan mundur dari kepastian masa lalu. Absolute, the Garden of Eden, hanyalah surga untuk orang bodoh. Artinya, bahwasannya kita harus berpikir berkembang dari mahasiswa. Yaitu, dalam matematika pengetahuan kita akan menjadi lebih baik dan kita belajar lebih banyak dengan cara apa? Dengan cara mengembangkan matematika itu sendiri. Tidak menganggap matematika itu mutlak, masih memerlukan untuk ditinjau kembali dan direvisi. Nah, inilah yang disebut sebagai suatu kemajuan dalam pengetahuan. Sehingga pengetahuan matematika dengan demikian akan senantiasa berkembang secara terus-menerus. Oke. Demikian adik-adik mahasiswa pandangan dari valibilisme terhadap ilmu pengetahuan matematika. Nah, di mana kita sudah membahas tentang pandangan valibilisme terhadap ilmu pengetahuan matematika yang menganggap bahwasannya kebenaran matematika itu tidak mutlak dan masih memerlukan revisi dan koreksi kembali. Oke. Dua dasar penting dari pandangan valibilisme ini apa? Yaitu pertama, bentuk negatif pengetahuan matematika tidak mutlak dan tidak memiliki validitas mutlak. Bentuk pandangan valibilisme positif, pengetahuan matematika dapat diperbaiki dan selalu terbuka untuk direvisi. Nah, ada beberapa filsuf yang mendukung valibilisme ini lebih banyak daripada para filsuf yang mendukung aliran absolutisme. Nah,
Penolakan terhadap absolutisme ini tidak harus dilihat kita membuang matematika dari kepastian dan kebenaran, tidak. Tetapi bahwasanya pengetahuan matematika itu tetap merupakan suatu kebenaran. Tetapi kebenaran itu tidak mutlak. Kebenaran itu masih bisa direvisi dan masih bisa ditinjau kembali. Karena dengan munculnya revisi dan tinjauan kembali ini, maka pengetahuan kita akan menjadi lebih banyak dan kita belajar lebih banyak tentang matematika dan realisasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini merupakan suatu kemajuan yang besar dalam ilmu pengetahuan matematika. Nah, dengan demikian, adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, kita akan ketemu kembali pada bagian 2, yaitu mengonsep kembali dari pengetahuan matematika. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kesempatan pemaparan pada pertemuan kali ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wambawul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.